Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kami punya kesempatan untuk berdiskusi, mengkonfirmasi beberapa hal dengan Pak Sunari dari BPD PKS. Terima kasih Pak Sunari. Ini kesempatan luar biasa, pagi-pagi kita sudah bisa diskusi, mengkonfirmasi beberapa hal, dan saya kira juga akan belajar ya tentang hal-hal yang belum kita ketahui atau yang mungkin perspektif kita sebagai orang luar perlu diluruskan gitu terkait dengan kiprah peran BPD PKS, khususnya kalau kita bicara soal program sawit berkelanjutan dan di mana posisi petani sawit sebetulnya. Itu yang seringkali menjadi isu ya Pak Sunari, dan kita berdiskusi via Zoom dan ada teman saya Nova dari Indonesia Budget Center. Terima kasih juga Nova, sudah kayak YouTuber beneran ini pakai headset di studio. Nah, oke, mungkin sebagai Oke, siap. Sebagai pertanyaan awal mungkin izin ke Pak Sunari untuk mungkin menjelaskan kepada kami semua apa sih itu Pak BPD PKS itu gitu secara singkat mungkin ya. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Indonesia Budget Center yang telah mengundang kami pada podcast pagi ini. Jadi yang saya hormati juga Pak Danar, kemudian dan tim dari Kolase Konstitusi Pak. Konstitusi, maaf. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, BPD PKS ini merupakan badan layanan umum, Pak. Itu di bawah, kalau pembina teknisnya Kementerian Keuangan, lebih spesifik lagi di Dirjen Perbendara, di Direktorat Jenderal Perbendaraan Kementerian Keuangan. Nah, kemudian kami ini sebagai salah satu BLU, tapi unik Pak, artinya kami mempunyai komite pengarah, komite pengarah dan dewan pengawas. Komite pengarah kami diketuai oleh Bapak Menteri Koordinator bidang perekonomian, kemudian ada tentunya Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan, kemudian Bapak Menteri Pertanian, kemudian Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Perindustrian, kemudian Bapak Menteri Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan ada beberapa dari profesional pelaku usaha dan juga asosiasi petani, Pak. Demikian juga dewasnya diwakili oleh masing-masing tadi kementerian begitu, dan ketua dewas kami adalah Ibu Evika Legowo, Pak. Dan sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Perpres yang diamanatkan kepada kami, Pak, ini Perpres nomor 61 Pak tahun 2015, Jumto Perpres nomor 66 tahun 2018. Jadi BPD PKS itu kinerjanya memang, atau katakan didorong untuk bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana, Pak. Nah, dana yang disalurkan ini tentunya diharapkan memberikan dampak
bagi peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia, Pak. Jadi kami menghimpun, kemudian mengelola, menyalurkan dana, dan outcome dari itu semua adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja sektor sawit yang direpresentasikan dengan stabilisasi harga, kemudian peningkatan kesejahteraan petani, ini yang sangat penting Pak, peningkatan kesejahteraan pekebun, dan juga mengembangkan industri sawit yang berkelanjutan. Itu Pak. Ya, baik Pak Sunari. Nah, jadi memang tadi ada memang ada porsi di mana tugas BPDPKS ini adalah juga mendorong kesejahteraan petani ya, dalam rangka juga konsep atau pelaksanaan dari konsep program sawit berkelanjutan gitu. Nah, mungkin Nova dengan teman-teman GSO dan koalisi ya, sebetulnya masyarakat sipil juga beberapa melakukan kajian, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan ya, bisa kita elaborasi. Silakan Nova, mungkin ada catatan-catatan yang ingin disampaikan dan bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Terima kasih Mas Danar. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan kajian tentang dana PSR ini sejak akhir tahun 2020, dan sudah di launching juga waktu itu di akhir tahun. Beberapa temuan IDC terkait ini salah satunya itu dana, terkait alokasi dana Pak. Jadi kita sudah melakukan FGD bersama petani penerima dana PSR. Mereka mengatakan bahwa alokasi dananya itu masih kurang dari yang dibutuhkan oleh mereka. Yang mana kan sebenarnya 20-30 juta ya. Iya. Nah, sedangkan yang dibutuhkan petani setelah mereka melakukan perhitungan, perencanaan, identifikasi gitu, itu sekitar 50 juta Pak. Nah, sehingga mereka kesulitan gitu untuk mendapatkan sisa dari dana itu dari mana. Sedangkan kan meminjam lewat kredit usaha rakyat gitu. Sedangkan itu juga kan kami itu malah menambah beban petani karena mereka akan terjerat hutang gitu di bank. Karena kan ini pendanaannya cuma sampai penal ya Pak, atau tahun pertama ya. Betul, penal. Ya, penal. Nah, ada kritis juga dari kami bahwa sebenarnya tolak ukur dari BPDPKS untuk mengevaluasi pelaksanaan replanting itu dari melalui apa gitu. Sedangkan untuk bisa melihat bahwa ini program ini bisa berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik, ini sukses gitu, bahwa replanting ini sukses gitu. Apa yang menjadi tolak ukur BPDPKS? Sedangkan BPDPKS sendiri hanya mendanai tahun pertama gitu. Sedangkan sisanya petani itu bagaimana pertanggungjawabannya gitu, Pak? Terus ya itu sih Pak. Jadi menurut kami kalau misalnya ingin membantu, kenapa harus setengah-setengah gitu? Itu Mas Danar. Terima kasih. Ya, terima kasih Nova. Mungkin saya juga sedang membaca ini materi presentasi mungkin yang disiapkan oleh teman-teman BPDPKS ya. Memang ada beberapa catatan terkait dengan tantangannya. Tapi mungkin kita mulai dari eksplorasi dari tadi Pak, alokasi budget ya. Mungkin memang bagaimana sih polisinya pemerintah dalam hal ini yang harus dilaksanakan oleh BPDPKS terkait dengan alokasi anggaran, dengan porsi belanjanya gitu. Nah, di mana sebetulnya posisi petani sawit ya dalam konteks besar ini, karena kita kan juga tahu bahwa pemerintah juga punya fokus B30 ya untuk biofuel, dan itu juga menjadi salah satu bebannya BPDPKS. Silakan Pak Sunari. Baik.
Terima kasih Ibu Nova dan Pak Danar. Jadi memang kita BPDPKS itu sebagai pelaksana, Pak. Jadi pemegang kebijakan atau ini ada di, tadi saya katakan, di komite pengarah yang terdiri dari berbagai menteri, dan kita tahu sudah memang kita tingkatkan dari 25 juta awalnya, kemudian per Juni 2020 itu menjadi bantuan kita menjadi 30 juta. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Nova, bahwasanya membangun kebun itu dengan berbagai agroekosistem, misalnya di lahan yang lahan basah atau katakan lahan mineral gitu ya, dengan tingkat kemiringan yang bervariasi, itu memang antara 50 sampai 70 juta per hektar membangun kebun itu. Jadi kebun yang baik, yang good agriculture practices, meskipun ada beberapa multinational corporation yang ya cukup dengan kalau dikerjakan bersama-sama, Pak, oleh karenanya ini kelapa sawit ini merupakan tanaman industrial crop ya, jadi dikerjakan secara bersama-sama agar lebih efisien dan juga dari sisi economic of scale juga efisien. Memang antara itulah angka-angkanya antara 50 atau 60 juta begitu, sampai maksimum pun 70 juta. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan atau klarifikasi dari Bu Nova, memang idealnya seperti itu, Bu. Namun demikian kita di dalam konsepsi pembangunan ini, tadi kami sebagai pelaksana sementara memang ditugaskan untuk menyalurkan yang 30 juta. Modelnya adalah memang kekurangannya itu yang kita sebut dengan dana pendamping untuk P1, P2, P3 sampai TM gitu ya. Itu pemeliharaan berikutnya memang itu ada yang melalui dipenuhi oleh tabungan kelompok ya, melalui skim-skim pendanaan KUR ya, kredit usaha rakyat yang cocok, yang fit dengan kurs sawit istilahnya ya, yang cocok dengan ini, dan itu juga bunganya relatif rendah. Jadi itu, dan memang kalau dari kita bicara agak luas ya, jadi artinya dari filosofi pembangunan ya, memang istilahnya tidak diberikan keseluruhan ya, itu ada juga awareness ya, jadi artinya rasa memiliki daripada kebun, gabungan kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun maupun koperasi untuk membangun kebunnya gitu ya. Jadi artinya itu filosofi, artinya sebagai trigger lah gitu ya, uang yang 30 juta ini untuk digunakan sampai kepada panel. Bahkan kalau yang irit pemanfaatannya gitu, yang tata kelolanya baik, itu bisa sampai mungkin panel plus ya P1 lah. Artinya melebihi daripada panel. Itu ada beberapa case yang memang dikerjakan secara tata kelolanya baik gitu ya. Jadi itu Bu Nova. Jadi kalau kami ya selaku pelaksana tentunya bagaimana tinggal menjalankan arahan pemegang kebijakan di dalam rangka tadi mendanai program PSR begitu. Ya, terima kasih Pak Sunari. Artinya kalau kita mau mendorong perubahan kebijakan, memang dorongannya ke arah Dewan Pengarah ya, sebagai ke komite pengarah, Pak. Dewan komite pengarah ya, sebagai pemegang
kekuasaan gitu ya, membuat Iya. kebijakan gitu, sehingga bisa dilakukan oleh teman-teman di BPDPKS. Tapi kalau boleh tahu Pak Sunari, kalau catatan-catatan dari BPDPKS sendiri terhadap tantangan implementasi program sawit berkelanjutan ini, khususnya di tingkat petani ini apa sih Pak? Karena saya lihat di beberapa catatan presentasi Pak Sunari juga menyebut itu ya, beberapa peta tantangan. Baik, terima kasih Pak Danar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang kita tidak mudah ya mengelola yang saat ini sudah hampir 100.000 pekebun dan makin hari makin banyak begitu ya. Jadi ada dua ranah ya. Pertama, ranah rekomendasi teknis. Jadi di dalam Kep Dirjenbun 202, BPDPKS itu menerima rekomendasi teknis yang dihasilkan dari serangkaian verifikasi dari mulai pengusulan di tingkat kabupaten dari Gapoktan gitu, kemudian kabupaten kota ya, kemudian oleh dinasnya, kemudian bahkan tingkat provinsi, kemudian juga tingkat Direktorat Jenderal. Dan ini baik sekali Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terintegrasi ya. Jadi artinya kalau bisa tidak berjenjang, sehingga ini ada rekomtek yang prosesnya hampir 1 tahun begitu. Nah ini dengan adanya verifikasi yang terintegrasi ini diharapkan lebih cepat begitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi di level tadi ranahnya Dirjenbun ke bawah ya, ke dinas, ini adalah memang kita tahu ada 2 persyaratan besar ya di dalam peserta atau siapa saja yang memperoleh atau direkomendasi teknis oleh Pak Dirjen Perkebunan, yaitu adalah kelembagaan pekebun Pak. Yang kedua adalah legalitas lahan. Jadi kelembagaan pekebun tentunya juga perlu kita lihat, baik dari tentunya kelembagaan pekebun yang dadakan, ini ada bantuan nih, kemudian mari kita bersama-sama membuat kelembagaan pekebun dadakan begitu. Nah ini juga tentunya perlu diverifikasi dengan baik, jadi memang betul-betul ada in group ya, artinya kelembagaan pekebun yang sudah kohesif dan baik di dalam mengelola sawit dan perlu diremajakan karena umur tanamannya sudah 25 bahkan 30 tahun begitu ya. Nah itu yang perlu diverifikasi. Nah ini yang sangat penting juga legalitas lahan ya. Ini legalitas lahan ini ada 2 aspek. Pertama tentunya tidak masuk dalam kawasan hutan gitu ya, itu sangat penting. Kemudian yang kedua juga tidak bersengketa, terutama tumpang tindih dengan HGU. Nah ini menjadi concern daripada Direktorat Jenderal Perkebunan. Jadi artinya sebelum bupati yang dalam hal ini diwakili oleh diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan kabupaten kota untuk menandatangani CPCL Pak, calon peserta dan calon lahan gitu ya. Nah, itu sebagai salah satu persyaratan yang untuk diajukan rekomteknya oleh Pak Direktur Jenderal Perkebunan. Jadi itulah, walaupun syaratnya 2, tapi memang ada sub-syarat itu Pak yang perlu, karena ini sangat krusial di dalam nanti ada temuan-temuan ya, baik itu dari aparat penegak hukum atau katakan dari eksternal auditor gitu ya. Ada juga saat ini kan yang berlangsung adalah yang berlaku 4 hektar per kakak gitu ya. Jadi, nah banyak juga kejadian
lebih dari 4 hektar. Nah ini juga menjadi temuan eksternal auditor. Jadi ini memang baik itu bukan memberatkan ya, artinya menjadi PR bersama, terutama dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan dinas-dinas di bawahnya. Kemudian kalau dari aspek kami, setelah rekontek itu kami terima, kami telah gitu ya, setelah sesuai dengan berbagai persyaratan, kemudian ditetapkan Dirut Pak, keputusan Direktur Utama, jadi siapa-siapa saja kelembagaan serta anggotanya yang mendapatkan tadi dana hibah atau dana bantuan PSR, kemudian setelah ditetapkan Dirut, kita melakukan perjanjian kerjasama 3 pihak Pak. Antara pihak pertama itu adalah kelompok Takebun tadi, baik itu kelompok tani, Gapoktan maupun koperasi. Kemudian yang kedua, pihak kedua adalah Bank Mitra Pak, Bank Mitra yang ada tentunya ini ada 18 Bank Mitra Pak, yang memang dominan BRI karena BRI dekat sampai ke unit-unit di tingkat desa dan kecamatan begitu. Namun demikian juga bank-bank daerah juga banyak, bank syariah juga banyak ya, ada gitu ya di berbagai wilayah tertentu seperti di Aceh begitu. Jadi kita sangat prudent di dalam rangka pemilihan bank mitra. Pihak ketiga adalah direktur utama yang diwakili oleh saya selaku direktur penghimpunan dana, yang memang di dalam tugas kami adalah untuk melaksanakan kegiatan replanting dan sarana prasarana. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang tantangannya cukup besar gitu ya, artinya di lapangan karena ini melibatkan demikian masif ya daripada pekebun dan juga kelompok pekebun atau kelompok tani, Gapoktan dan koperasi. Jadi dan makin hari trennya kan makin meningkat Pak, ini karena kita ditargetkan 180.000 hektar per tahun gitu ya. Jadi 500.000 dalam hektar dalam 3 tahun. Demikian Pak. Oke, kalau sekarang yang sudah terpenuhi berapa Pak dari target itu? Nanti Nova kalau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi langsung aja ya. Iya Pak, jadi sebentar Pak, saya jawab dulu pertanyaan Bapak Pak. Iya, silakan Pak. Saya lihat data dulu agar tidak siap. Tidak keliru ya. Ya, siap Pak. Jadi kinerja program permajaan sawit kita Pak itu dimulai dari 2016 sampai kalau kita cut off untuk sementara ini per kuartal 1 Pak, Maret 2021. Jadi dana yang tersalur itu totalnya 5,93 triliun Pak. Oke. Dengan luas lahan sudah mencapai 220,226 ribu hektar. Kemudian jumlah pekebun itu sudah sampai tadi bukan 100.000 tapi mendekati maksudnya 96,122 ribu pekebun Pak. Jadi 96.122 begitu pekebun. Nah, tentunya memang kita dorong ini manfaat program ini untuk bagaimana kita meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman buah segar Pak. Karena tentunya kita menggunakan apa yang kita sebut dengan good agriculture practices gitu ya. Dan juga bagaimana memperbaiki tata ruang perkebunan gitu. Jadi akhirnya tentu kita tetap menggunakan prinsip-prinsip berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kemiringannya sekian, kemudian kita melakukan mungkin perbaikan kontur dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu merupakan tata kelola daripada good agriculture practices Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Sulari. Saya memang mulai membayangkan ya, artinya di komoditas pertanian yang
lebih boleh kalau saya bilang lebih purba ya, yang sudah kita hadapi di padi misalnya. Itu kan masalah pelembagaan kelompok tani itu juga masih jadi tantangan sekarang ya. Sehingga setiap kali ada program bantuan seperti yang tadi Pak Sunari sampaikan, gapoktalnya bisa jadi dadakan. Nah, yang kedua, soal sengketa lahan ini kan juga persoalan-persoalan yang sebetulnya sudah sangat-sangat lama kita ketahui, kita sering lihat beritanya, kita sering dengar informasinya bahwa sengketa lahan ini juga bukan persoalan yang sederhana untuk bisa diselesaikan. Yang ketiga, saya kira soal koordinasi ya. Kalau tadi Pak Sunari mengatakan bahwa sebetulnya kewenangan untuk memberikan rekomendasi itu kan adanya di dirjen sektoral ya. Lalu kemudian juga relasinya dengan pemerintah daerah di bawah dinas perkebunan gitu, dan juga relasi dengan pemerintah daerah yang melalui kepala daerah. Nah, apakah ini juga jadi tantangan? Seberapa besar Pak persoalan koordinasi antar lembaga, kemudian relasi koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini juga menjadi tantangan kalau menurut catatan teman-teman di BPDPKS? Iya, saya kira memang kita berusaha selalu untuk dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi Pak ya. Itu upaya-upayanya gitu ya. Tapi betul apa yang Bapak sampaikan, jadi artinya penyelesaian misalnya di dalam kawasan ya, jadi ini pun juga tidak mudah gitu ya di lapangan. Jadi memang ini ranahnya, bukan ranahnya BPDPKS ya, tetapi ini ranah daripada kalau di kabupaten ya tentunya bagaimana sebenarnya Dinas Pertanian dinas yang membawai teknis perkebunan, karena judulnya di kabupaten tuh karena dengan macam-macam Pak ya, ada yang dinas pertanian, betul. Ada yang langsung dinas perkebunan demikian. Jadi itu tentunya terkait dengan yang masuk dalam kawasan itu kan seharusnya bisa dapat berkoordinasi dengan dinas kehutanan begitu ya, yang ada di kabupaten. Demikian juga mungkin yang untuk memastikan agar tidak tumpang tindih dengan HGU, tentunya dinas yang membawai teknis perkebunan tadi dapat berkoordinasi dengan kantor pertanahan Pak ya. Jadi mungkin ini kantor pertanahan itu kan merupakan perpanjangan dari Kanwil ATR BPN Pak ya, BPN. Ya, betul. Kantor BPN di ke atasnya lagi ya tentunya Kementerian ATR BPN begitu ya. Nah, memang ini sangat bervariasi Pak, sangat bervariasi ada yang mudah berkoordinasi kemudian bisa diselesaikan gitu ya. Ada yang juga mungkin tingkat kohesif tadi antara lintas sektor ini masih agak masih ada gap gitu, sehingga itu sangat bervariasi Pak. Tapi memang tentunya kami berharap Rekomtek yang dihasilkan oleh yang ditandatangani oleh Bapak Dirjen Perkebunan itu sudah melalui proses-proses yang tadi dapat menyelesaikan persoalan kelembagaan, yang tentunya ini kan upaya-upaya daripada dinas bagaimana mengenabling, mengempowering. Jadi kelembagaan pekebun ini penting karena tadi kelembagaan yang tidak dadakan, dan juga ada Simluhtan Pak, sistem penyuluhan pertanian, jadi itu terdaftar di sana, dan tentu itu merupakan tugas daripada Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM ya Pak ya, di dalam rangka untuk meningkatkan tadi kapasitas atau kemampuan daripada kelembagaan pekebun begitu.
Jadi itu yang sangat penting juga Pak, karena faktor manusia ini menjadi saya kira garda terdepan ya yang sangat penting ya di dalam mengelola kebun gitu ya. Dan saya kira masalah-masalah yang terkait dengan tadi SDM ini sangat penting, baik itu dari sisi kapasitas maupun dari sisi bagaimana dia mempunyai passion untuk mengelola kebunnya, memiliki awareness yang tinggi, karena memang kita tahu bahwasanya sawit ini dari berbagai riset baik secara makro sebagai backbone daripada devisa, kemudian secara mikro pun dengan harga sawit yang harga TBS yang relatif baik dan meningkat, ini saya kira mempunyai dampak atau yang baik terhadap nilai tukar petani ya, pekebun ya, yang ditunjukkan oleh memang kita lihat di berbagai wilayah sawit memang yang saya lihat langsung ke lapangan ya, ini terjadi peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan gitu. Demikian. Ya. Aku mau nanya Mas Dana. Silakan Novan. Tadi kan Pak Sunari bilang kalau misalnya alokasi dana itu juga tergantung keputusan komite pengarah. Lalu posisi BPTBKS sendiri apakah hanya sebagai penyalur tanpa maksudnya melaporkan kepada komite pengarah bahwa kondisi di lapangannya petani berat gitu untuk mencari sisa dana dari yang tadi yang 20 juta. Seperti kan kata Pak Sunari bilang kan bahwa supaya ada juga rasa memiliki petani terhadap replanting. Aku agak ini lalu kenapa untuk biodiesel juga tidak seperti itu gitu kan, karena kan tadi aku lihat alokasinya tuh lebih malah 90% bisa dibilang itu untuk biodiesel gitu. Kemudian kami juga kemarin sempat diskusi juga dengan kawan-kawan jaringan masyarakat sipil yang memiliki dampingan petani. Mereka bulan April ini juga mereka pergi ke Kabupaten Kampar. Di situ ada kasus di mana petani yang mau mengajukan PSR itu harus bermitra dengan PTPN. Sedangkan ini kan kalau menyalahi 3 skema penyaluran pembiayaan PSR berdasarkan Permentan nomor 7 tahun 2019 seperti itu Pak, untuk di lapangan. Kemudian juga kan tadi yang ada tiba-tiba kelompok dadakan gitu. Sebenarnya ini juga menjadi temuan kami bahwa salah satu syarat untuk adanya kelompok ini memberatkan petani gitu. Karena kan nggak semua petani itu di kelompok gitu. Mereka juga mungkin sibuk di ladang, atau itu juga menjadi temuan kami bahwa ini salah satu syarat yang memberatkan petani. Makanya apakah kelompok dadakan ini kan berarti apakah pelaksanaan suatu program itu harus berkelompok gitu, maksudnya tidak melihat dari sisi hasil yang misalnya bahwa ini petani A mendapatkan dana sekian setelah di Monef, wah dia berhasil seperti itu loh. Dari sisi jadi bukan cuma dilihat dari mana ya, bukan cuma kelompok gitu, maksudku untuk ini kan juga menjadi tambahan jadi evaluasi juga gitu, maksudnya kalau misalnya kayak besok kalau Monef sendiri nggak harus ke kelompok, jadi tinggal langsung ke lapangan gitu. Gitu sih Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Ibu Nova. Jadi karena tadi saya sampaikan di tanaman
tahun ya di tanaman artinya annual plan, itu juga pendekatan-pendekatan kelompok ini sangat penting, Bu. Jadi artinya apa? Bukan berarti kita menafikan individu kebun atau katakan, tapi pendekatan kelompok ini dari berbagai kajian sosial ekonomi juga merupakan hal yang penting di dalam rangka untuk meningkatkan kohesivisme, kemudian daya tawar bahkan ya. Jadi mereka mempunyai bargaining. Kalau untuk bermitra itu yang win-win solution itu kalau dengan berkelompok itu, atau bahkan di kemudian dengan didaftarkan mungkin melalui menjadi koperasi gitu ya, itu saya kira merupakan pendekatan-pendekatan sosiologis ya di dalam membangun, baik itu di tanaman tadi saya katakan tanaman semusim seperti padi, jagung, kedelai gitu ya, ataupun katakan sebagian hortikultura, apalagi di tanaman yang industrial crop seperti perkebunan dan kelapa sawit ini. Jadi pendekatan-pendekatan kelompok itu menjadi kelembagaan itu menjadi sangat penting gitu ya, karena Ibu bayangkan kalau harus menumbang ciping ya, satu orang saja dia melakukan penumbangan ciping gitu, itu butuh alat-alat berat yang sangat banyak gitu ya. Dan ini kan tidak bisa kalau dilakukan oleh orang per orang. Jadi butuh satu kelompok sehingga bisa dikerjakan bersama-sama, dan itu lebih efisien dan juga cost-nya lebih ringan gitu ya. Jadi demikian, bahkan nanti untuk penentuan TBS dan lain harga, apalagi itu kemudian bermitra dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu, itu memang pendekatan kelembagaan atau kelompok ini menjadikan mereka lebih kuat ya, karena dikerjakan bersama-sama gitu. Nah, kemudian terkait tadi Ibu menyatakan mungkin angkanya tidak 90% untuk biodiesel ya, saya kira antara 70 sampai 80%. Jadi begini Bu, kita jangan mendikotomikan antara biodiesel dengan biodiesel mempunyai mandatory ya, biodiesel ini mandatory B30 arahan daripada Bapak Presiden. Ini mendiversifikasi pasar ya. Jadi kita tahu pada saat belum adanya, kalau kita memang kita menjaga tetap pasar ekspor gitu ya, itu tetap kita jaga karena itu juga merupakan sumber penghasilan devisa. Namun demikian, kalau kita mengandalkan hanya daripada pasar ekspor ya, dan kemudian dalam international trade politik ya, politik perdagangan internasional gitu ya, ini ya banyaklah, artinya ada negative campaign, kemudian ya Ibu sendiri mungkin sudah sangat memahami itu ya dari dunia internasional, yang sebenarnya lebih kepada daya saing, karena mereka basic minyaknya dihasilkan oleh rapeseed, kemudian sunflower ya, kemudian soya oil, yang itu sebenarnya untuk menghasilkan satu satuan base minyak, misalnya katakan 1 gelas gitu minyak dari selain sawit, mereka harus menanam 7 kali luasan. Nah, jadi itu persoalan daya saing. Jadi sebenarnya sawit ini sangat efisien di dalam menggunakan lahan gitu ya. Jadi artinya karena kalah daya saing, kemudian akhirnya berdampak kepada isu-isu yang sebenarnya isu-isu di politik dagang begitu ya. Nah, kembali kepada B30 tadi, ini merupakan memperbesar ceruk pasar di dalam negeri, sehingga dengan adanya mandatori B30 ini ternyata memang harga TBS di tingkat petani ini cenderung
tinggi ya, dan bahkan meningkat begitu. Dan saya kira ini sesuatu hal yang saya kira hukum ekonomi di mana ada serapan, ada demand yang diperbesar atau ditingkatkan, ya akhirnya supply yang cukup besar daripada petani ataupun pekebun ini juga terjadi keseimbangan harga yang relatif tinggi, dan itu terjadi di lapangan. Demikian, Bu. Ya, mungkin kalau boleh saya reframe ya, Pak Sunari, mungkin posisi teman-teman bukan diametral membuat posisi antara posisi rakyat dan kemudian program biodiesel itu berhadapan-hadapan, tapi mungkin yang dikritisi adalah seperti yang tadi juga Pak Sunari sudah sampaikan, sebetulnya kan keinginannya itu dengan program B30 yang ini sangat ekonomis, terutama penggunaan lahan sangat efisien. Di sisi yang lain kan juga luasan lahan petani kan juga tidak sedikit, Pak, ya petani sawit. Nah, tapi sisi yang lain kan juga tadi Pak Sunari juga sudah mengatakan tantangannya salah satunya adalah juga soal SDM di petani, lalu juga akses kepada bibit yang berkualitas juga masih jadi yang legitimate, Pak. Iya, masih jadi kendala gitu. Nah, oleh karena itu kemudian dilihat faktanya dalam konteks B30 ini kok jadinya perusahaan besar gitu, Pak, yang kemudian mendapatkan lebih banyak benefit. Sebetulnya mungkin itu yang menjadi diskursus sih, Pak, di kalangan teman-teman. Ya, jadi poinnya adalah memang B30 ini istilahnya ya mandatory biodiesel 30 ini kan dampaknya kan sangat luas ya. Jadi kita melihat tadi harga TBS yang cenderung meningkat begitu. Kemudian kita juga dapat menghemat devisa, dalam artian pada saat kita tidak tahu ya. Jadi artinya dengan dari aspek lingkungan juga tentunya kita tidak menghabiskan fosil fuel kita ya, karena dengan sawit ini kan merupakan energi terbarukan ya. Jadi sehingga bauran energi antara tadi energi terbarukan ini kan merupakan satu upaya sebenarnya dari sisi lingkungan sangat membantu terkait dengan emission dan lain sebagainya. Jadi memang itu yang kita kembangkan sebagai salah satu tadi saya katakan mendiversifikasi pasar membesar demand di dalam negeri gitu ya. Dan itu kita melihatnya dari aspek petani kita ini mendapatkan berkah juga terkait dengan harga sawit yang relatif baik ya, dan bahkan cenderung meningkat. Begitu, Pak. Ya, baik Pak Sunari. Jadi memang ini potret isu yang kita diskusikan ini memang persoalannya tidak sederhana ya. Secara kebijakan mungkin memang sudah diarahkan kepada tadi yang disebut oleh Pak Sunari itu good practice agriculture gitu, atau apalagi good agriculture practices. Good agriculture practices. Dan sekarang saya kira isu berkelanjutan itu, pembangunan berkelanjutan itu kan sudah menjadi menjadi mantra ya bagi kita itu di semua aspek. Dorongannya adalah keberlanjutan. Demikian juga dengan di sektor perkebunan sawit, saya kira kebijakannya sudah mengarah ke sana. Hanya tadi memang di dalam implementasinya masih banyak sekali tantangan di kelembagaan. Tadi juga saya catat disampaikan Pak Sunari, mohon maaf nih ada tiba-tiba pesawat dekat rumah. Oke.
Saya kira di kelembagaan juga masih ada tantangan ya catatannya tadi, karena di satu sisi ini kumpulan dari berbagai kementerian sektoral, lalu kemudian juga sebetulnya ada persyaratan koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah daerah, sementara teman-teman BPDPKS itu lebih sebagai pelaksana. Lalu potret tantangan di petani sawit sendiri juga tidak kalah kompleksnya gitu, sehingga skema program alokasi anggaran yang sudah ditetapkan oleh kebijakan memang kita masih menuju ke arah cita-cita bersama ya, terutama jika kita mengarah kepada pelembagaan sosial ekonomi di kalangan petani yang cukup kuat, yang sebetulnya menjadi idaman kita bersama ya. Saya sepakat tadi dengan Pak Sunari bahwa sebetulnya pelembagaan itu adalah entry point dari petani yang berdaya ya, untuk mengakses bibit, mengakses bernegosiasi terhadap hasil panen, dan juga saya kira program-program jaring pengaman lain ya, jaring pengaman sosial lain di pemerintah itu juga biasanya kalau berasosiasi atau berkumpul itu menjadi jauh lebih mudah gitu. Nah, kalau boleh memberi catatan akhir, Pak Sunari, kira-kira kalau ke depan itu agenda yang bisa sama-sama kita dorong agar cita-cita bersama kita ini bisa mendekati terwujud kira-kira, atau paling tidak outputnya atau outcome-nya bisa kita naikkan apa, Pak Sunari? Baik, jadi kan outcome-nya, input tentu kita bicara tadi, input sudah ini ya, kemudian output tentu ini kan kebun terbangun begitu. Kebun PSR yang good agriculture practices ini terbangun. Artinya terbangun ini dalam artian mengikuti tadi prinsip-prinsip good agriculture practices, di mana land clearing, ada artinya standar-standar ya, dari mulai penanaman, kemudian kita menggunakan bibit yang legitimate ya. Bibit yang legitimate ini adalah bibit yang teneranya 98% gitu ya. Jadi, nah ini juga merupakan tantangan bersama Pak. Jadi bagaimana kita, karena bibit ini merupakan the starting kehidupan ya, daripada, jadi kalau kita sudah salah di dalam menanam bibit ya, ini kan tanaman yang agak panjang umurnya, baru mungkin 3 atau 5 sampai 5 tahun baru berbuah begitu. Nah, kalau ini tidak kita benahi, tentunya ya dari regulator ya, dari Ditjen Perkebunan dan juga dinas-dinas ya, yang mempunyai tusi bagaimana tadi untuk mensertifikasi benih yang kalau bahasa teknisnya adalah true variety dan true seed, artinya varietas yang unggul gitu ya, dan menghasilkan produktivitas yang baik gitu. Nah, demikian juga pemeliharaan Pak, pupuknya dan pestisidanya juga harus ada SNI-nya, ada standarnya. Jadi jangan sampai kita terjadi di beberapa case, misalnya mohon maaf ya, kita lihat ada mungkin pupuk palsu dan lain sebagainya gitu ya, atau pestisida palsu, ini sangat merugikan petani. Jadi memang harus benar-benar di aspek hulu ini menjadikan satu hal yang sangat penting. Nah kemudian di kami Pak di BPDPKS juga selalu, karena kami di aspek penyaluran Pak, penyaluran dana, pertama-tama saya sampaikan Pak, ini kita juga melakukan beberapa perubahan Pak. Jadi pertama, begitu kami salurkan itu 1 sampai 14 hari dipindah bukukan ke rekening escrow. Ya, kalau 14 hari berarti banyak kejadian nih Pak.
mohon maaf, artinya petani mencairkan gitu kan. Itu tidak boleh sebenarnya selaku individu ya di dalam kelompok itu mencairkan. Bahkan kemudian kita juga lakukan dengan auto debit ya. Ada beberapa case juga yang auto debit pun bisa petani itu mencairkan. Walaupun itu memang tidak benar ya secara tata kelola, tetapi kalau digunakan untuk mungkin membangun kebunnya mungkin masih menjadi ya artinya walaupun tidak benar tetapi itu peruntukannya benar begitu ya. Tetapi ada case-case yang misalnya dicairkan untuk membeli mobil misalnya. Nah, atau pokoknya ya ini kan kepala orang ataupun mindset daripada ini ada bantuan dan lain sebagainya. Ini memang inilah justru memang di tantangannya di PSR ini sangat besar. Nah, oleh karenanya kita menggunakan virtual account sekarang, Pak. Jadi kita karena memang harus kepada intended beneficiaries yaitu pekebun gitu. Jadi kita gunakan virtual account. Jadi kalau virtual account namanya virtual, memang sampai di situ tapi tidak bisa diambil gitu. Tidak seperti ada buku tabungannya, ada ATM-nya begitu. Langsung masuk ke rekening escrow. Nah, barulah setelah masuk ke rekening escrow, baru itu kemudian dilakukan pencairan dan itu pun pencairannya harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh verifikator, Pak. Jadi BPDPKS selalu meningkatkan upaya-upaya untuk tata kelola governance penggunaan dana. Karena ini juga merupakan ranah keuangan negara yang diperiksa oleh eksternal auditor, Pak. Jadi memang kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ya baik dari aspek Rekomtek maupun dari aspek penyaluran dana, semua harus saling berkolaborasi, saling beriringan, saling paralel untuk selalu berkoordinasi dan memperbaiki tata kelola. Nah, kemudian tentunya ini kita harapkan dana sudah tersalur, Pak. Tadi yang saya katakan sampai saat ini dengan 5,9 triliun, Pak ya. Jadi tapi saat ini mungkin yang menjadi kebun gitu ya, yang baru menjadi kebun baru ya 45% lah, Pak. Nah, ini kan jadi bagaimana sebenarnya kan upaya-upaya semua stakeholder di lapangan gitu ya, stakeholder sawit, agar 5,9 saja yang disalurkan belum jadi kebun semua gitu ya. Karena memang tidak mudah, Pak. Jadi artinya kan ini kan ada iterasi di dalam membangun kebun. Apa iterasinya? Tadi bibitnya harus disiapkan. Kan bibitnya kan siap salur itu 12 bulan, Pak. Di samping ini belum bicara tadi mutu, Pak ya, tapi dari sisi penyiapan aja sudah kita harus menyiapkan, jadi harus ada manajemen gitu, alur yang harus dipersiapkan atau iterasi lah mudahnya begitu. Jadi bibit disiapkan, kemudian dilakukan tumbang ciping, selesai, begitu dilakukan mau penanaman, bibitnya sudah ready, Pak, gitu. Bibit yang tadi yang bersertifikat, yang bahkan ketelusuran genetiknya jelas, gitu, yang tadi 98% mineral, atau yang kita sebut dengan bibit yang benih yang legitim, itu dapat disiapkan. Nah, setelah itu baru dipelihara dengan baik, itu dengan pemupukan, dan juga kalau ada hama dan lain sebagainya kita menggunakan pestisida. Demikian, Pak. Jadi memang ke depan tentunya kita berharap ini ada langkah-langkah tadi perbaikan, dan ini saya kira kita punya forum percepatan PSR, Pak. Ini merupakan arahan daripada Dewan Pengarah ya, Komite Pengarah, Dewan Pengawas ya, dari Dewan Pengawas, bahwasanya memang tiap bulan minimal kita ada satu
satu kali ya melakukan forum percepatan PSR. Jadi kita harapkan cepat Pak untuk sampai kepada bagaimana mencapai 180.000 hektar itu tadi. Tetapi dari sisi tata kelola juga baik gitu, governance. Jadi artinya benar-benar tadi dana yang sudah kita salurkan dapat dijadikan kebun kan gitu. Jadi terakhirnya kan gitu Pak, sebelum kepada outcome peningkatan kesejahteraan daripada para kebun gitu ya, dengan harga mereka mendapatkan harga TBS yang baik gitu ya, mendapatkan keadilan daripada tadi harga yang baik gitu ya, juga kita mendapatkan istilahnya kebun yang terbangun. Jadi artinya uang yang tersalur itu inline atau sama dengan tadi, dengan kemajuan fisik, progres fisik kebun yang terbangun gitu. Jadi, nah kebetulan memang progres fisik daripada, kalau kami kan dari aspek penyaluran dananya Pak, sementara progres fisik ini adalah memang tugasnya daripada BPDPKS memberikan dana swakelola kepada Ditjen Perkebunan, kemudian Ditjen Perkebunan memberikan dana tersebut kepada satker baik di provinsi maupun di kabupaten untuk melihat atau katakan mendampingi petani dan kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi untuk dana yang sudah disalurkan oleh BPDPKS tadi itu dijadikan kebun. Jadi harus ada, ya tentunya kalau misalnya tadi 30 juta per hektar, kalau sudah sekian tentunya kebunnya sudah terbangun sekian gitu. Jadi harus ada hitung-hitungannya dan juga pas gitu ya antara dana yang sudah disalurkan, dana yang sudah dicairkan gitu ya untuk keperluan peremajaan sawit rakyat ini, dan memang sudah secara progres fisik sama gitu. Demikian Pak. Mas Danan, aku mau tadi. Ya, silakan Nova. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya tadi barusan Pak Sundari bilang kan kalau ada kalau dana sudah diberikan sekitar 5 triliun gitu ya Pak. Iya, tapi masih ada 5,9 triliun, tapi masih ada yang belum di kebun lah, baru sebagian gitu ya Pak. 45%. Ya, jadi 5,9 itu yang disalurkan gitu kan. Kemudian dari kan disalurkan kemudian dicairkan gitu kan gitu ya. Ya. Itu pencairannya itu yang memang masih di bawah 50% lah gitu ya. Masih sekitar 45% lah gitu ya. Ya. Kami kemarin juga mendapat menurut keterangan dari kawan kami bahwa banyak petani yang telah menanam sejak tahun lalu, hingga saat ini tanamannya belum diberi perlakuan apapun seperti pemupukan dan lain-lain, itu karena dana pun belum turun juga gitu dari untuk membiayai perlakuan berikutnya. Dikhawatirkan apabila sampai 3 tahun atau M3 ke depannya kalau bisa tidak ada perlakuan apapun karena kayak tadi kendala dana, kekurangan dana itu hasil hasil yang dihasilkan seperti misalnya menjadi kebun yang produktif juga akan sulit gitu Mas. Jika tadi bahwa petani harus menunggu dana kur, dana yang masih kurang, sedangkan petani juga nggak punya dana simpenan gitu untuk membiayai sisa dari dana yang telah diberikan oleh dana PSR ini. Itu sih Mas. Ya, mungkin ini Pak yang juga ingin kami ketahui adalah skema monitoring evaluasinya di BPDPKS sendiri gimana ya? Karena asumsinya kan selalu ada gap ya Pak ya, antara planning sama implementasi, antara kebijakan sama apa yang terjadi di lapangan gitu. Tadi yang disampaikan Nova kan salah satu aspeknya adalah targetnya sekian ribu hektar,
udah sekian tadi 5,9 triliun ya dana yang sudah disalurkan, tapi kok tidak tidak inline gitu, tidak linear dengan jumlah luasan kebun yang sudah tergarap gitu. Nah, sebetulnya skema monitoring evaluasinya di BPDPKS itu apakah juga dilakukan atau sebetulnya itu dilakukan oleh lembaga yang di luar BPDPKS, Pak? Ya, terima kasih ke Mbak Nova dulu. Memang ya itu tadi, memang saat ini Mbak Nova memang arahan dari komite pengarah itu bantuan baru 30 juta gitu ya. Gitu. Jadi bagi kami ya artinya kami menunggu istilahnya arahan lebih lanjut begitu ya. Dan kami pun tidak tinggal diam, artinya Kementerian Perekonomian mempunyai forum terkait dengan percepatan KUR juga. Jadi artinya sebulan sekali begitu ya. Ini pentingnya kelompok. Jadi KUR itu kan pendekatan juga kelompok juga tadi, makanya tidak perorangan itu. Jadi artinya bank-bank mitra yang ada pada kami, baik itu Bank Himbara maupun bank daerah, itu mengembangkan, dimandatkan untuk melakukan penyaluran KUR sawit gitu ya. Dan memang masih ada persyaratannya, betul. Artinya persyaratannya tadi, pendekatannya adalah kelembagaan, artinya kelompok. Kemudian yang kedua juga salah satunya memang ada beberapa anggota daripada kelompok itu yang sertifikat tanahnya istilahnya lagi disekolahkan gitu ya, istilahnya digadaikan gitu ke tempat lain ya. Tentunya memang bank yang bersangkutan sebagai pelaksana KUR itu jadi tidak petani tadi yang bersangkutan tidak eligible untuk mendapatkan KUR begitu, karena tadi dia punya pinjaman di atau katakan sertifikat hak miliknya digadaikan gitu ya. Nah, ini memang menjadi persoalan tapi terus dilakukan upaya-upaya untuk juga percepatan KUR ini agar tadi minimal kita aman P0, karena P0 itu di dalamnya sudah ada komponen pupuk ya. Nah, tapi kan tadi Mbak Nova memang P1, P2 ada juga memang tidak, artinya pekebun yang mempunyai tabungan kelompok ada. Jadi bagi yang sudah ya mungkin kalau dibilang sebagai kalau tidak sebagian besar gitu ya. Tetapi jangan juga mempunyai pemikiran bahwasanya pekebun itu atau kelompok pekebun itu tidak punya tabungan, ada juga. Jadi artinya mereka punya tabungan. Jadi itu yang mungkin sebelum KUR masuk juga itu bisa menggunakan skema-skema dan tabungan tadi. Meskipun memang tadi betul oleh Mbak Nova, tidak semua orang tidak semua kelompok atau perorangan punya tabungan gitu ya. Nah, kemudian Pak Danar, jadi skema monitoring dan evaluasi memang sebenarnya dari sisi tusinya memang itu adalah Ditjen Perkebunan ya, melakukan monitoring dan evaluasi berjenjang ya, artinya provinsi kemudian kabupaten, untuk melihat progres fisik ya, karena di lapangan pun BPDPKS sudah memberikan tadi yang saya katakan dana swakelola untuk melakukan monitoring atau progres fisik gitu ya, yang dilakukan oleh tenaga pendamping dan bahkan ada tenaga untuk memverifikasi tadi kebun tadi gitu ya. Dan kami BPDPKS juga sesekali memang karena juga kami terbatas jumlah sumber daya manusianya, dan terutama dari sisi jumlah ya, kuantitas gitu ya. Tapi kami juga memang ada beberapa sesi untuk melakukan monitoring bersama dengan Ditjenbun untuk turun ke lapangan begitu. Demikian Pak Danar. Oke, siap Pak Sunari. Saya kira
sebagian hal yang pengen kita tahu sudah dikonfirmasi, diklarifikasi ya. Memang kemudian kita punya satu peta yang lebih lengkap saya kira terhadap tantangan apa yang dihadapi oleh kita bersama terkait dengan upaya mendorong agar pelaksanaan program sawit berkelanjutan ini lebih optimal. Nova, masihkah ada catatan lain yang ingin disampaikan atau dikonfirmasi, diklarifikasi ke Pak Sunari? Jadi selain dari alokasi dana PSR yang masih minim Pak, yang menurut kami itu juga menjadi hambatan gitu untuk terwujudnya replanting yang berhasil gitu menurut kami. Itu juga di tingkat tapak sosialisasi masih minim Pak. Jadi masih ada petani yang kurang tahu dan tidak tahu informasi terkait dana sawit ini gitu, dana PSR ini gitu. Misalnya kemarin di FGD dengan salah satu petani perempuan mengaku, saya malah baru tahu kalau ada dana replanting ini seperti itu. Jadi memang kalau kan tadi kan juga dipaparkan itu berapa target PSR. Nah kalau misalnya dari tingkat apa sendiri masih minim, ini juga kan akan menghambat realisasi Pak dan kinerja PSR ini gitu. Iya. Itu sih Mas Danat. Kalau kami sih harapannya itu Pak. Jadi alokasi dana untuk PSR bisa ditingkatkan kembali. Jadi juga tidak memberatkan petani sehingga kegiatan atau harapan kita terwujudnya sawit berkelanjutan melalui kegiatan replanting ini bisa terwujud juga gitu. Jadi kan misalnya kita jadi ini Pak, misalnya BPDPKS kami telah memberikan Bapak Ibu dana sekian untuk replanting. Jadi sekarang kalau misalnya itu tidak berjalan dengan baik, berarti kan petani itu merasa harus mempertanggungjawabkan gitu. Jadi maksud gue jangan harapan kami mindsetnya bukan berarti rasa memiliki dengan hanya memberikan sebagian dana yang dibutuhkan oleh petani, tetapi bagaimana agar petani merasa bahwa pemerintah peduli terhadap kebun mereka dengan memberikan dana sekian untuk mereka bisa lebih produktif melalui dana replanting sepenuhnya gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan gimana cara mereka bisa mempertanggungjawabkan dana yang diberikan oleh pemerintah. Jadi menurut kami itu sih Pak yang kami harapkan gitu. Jadi bukan mindsetnya bukan dana kami berikan setengah supaya ada rasa pemiliki oleh petani, jadi petani mengusahakan sebagiannya gitu. Tapi bagaimana petani merasa bahwa pemerintah hadir untuk mereka, memberikan sepenuhnya kebutuhan mereka untuk replanting, dan mereka merasa bertanggung jawab untuk ini kebun saya harus produktif karena saya sudah dibantu, diberikan dana sepenuhnya oleh pemerintah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Udah Mas Danat? Ya. Mudah-mudahan ketangkap ya Pak Sunari Baik, ya. dari Nova. Silakan. Ya baik. Jadi intinya kami catat dulu Pak ya. Ini kan satu usulan-usulan yang baik saya kira ya dari salah satu stakeholder pemerhati sawit lah. Sawit ini kan seksi ya. Jadi banyak kali saya webinar dengan berbagai stakeholder dan ini saya terima kasih sekali masukan-masukan yang konstruktif dan ini tentunya akan kami punya juga batasan dari sisi kewenangan ya. Jadi saya kira saya catat itu kami catat gitu sebagai tadi terkait dengan alokasi per hektarnya begitu, bantuan per hektarnya memang yang tadi average antara 50 sampai mungkin paling tinggi 70
Tapi rata memang kalau dikerjakan secara efisien itu sekitar 50 juta gitu ya, sampai 60 juta gitu. Itu kita catat. Terkait dengan sosialisasi sebenarnya di dalam dana kelola kita itu sudah ada komponen sosialisasi begitu di tingkat tapak ya. Artinya kabupaten melalui tenaga pendamping itu melakukan sosialisasi gitu ya. Itu tugas daripada dinas ya. Kami juga berkolaborasi baik dengan Ditjenbun melakukan sosialisasi. Mungkin ya memang karena luasnya tadi skop jangkauan daripada jumlah pekebunnya saja sudah hampir 100.000 gitu ya, Bu Nova ya. Jadi memang kami akui memang ada mungkin kalau misalnya Bu Nova tidak representatif mengambil pas kebetulan dia tidak ikut misalnya sosialisasi gitu, atau memang betul dia tidak mendapatkan sosialisasi gitu ya. Dan saya kira kita juga dalam sosialisasi tidak mengandalkan semuanya kepada birokrasi yang ada atau katakan yang membawa teknis perkebunan gitu ya. Tetapi saya kira stakeholder sawit ini ya, baik asosiasi petani sawit gitu ya, yang jumlahnya juga cukup banyak, itu saya kira merupakan kekuatan besar gitu ya untuk sama-sama saling bahu-membahu mengurangi burden pada ya artinya kami kepada Ditjenbun gitu ya, kepada dinas. Dengan adanya sosialisasi daripada stakeholder sawit itu merupakan juga satu bantuan atau satu upaya-upaya yang terintegrasi sehingga tidak terjadi lagi sosialisasi yang mungkin kurang kerap gitu atau kurang menjangkau seluruh komponen gitu ya, dan atau bahkan kalau memang individu pendekatannya kelompok, justru memang tadi artinya sosialisasi itu dilakukan di kelompok, di beberapa kelompok juga jadi satu gabungan koperasi. Pada saat kita melakukan perjanjian kerjasama 3 pihak gitu ya, kan BPD PKS ada di situ ya, kemudian Ditjen Perkebunan juga kita undang gitu. Itu juga kita melakukan tentunya sosialisasi gitu ya. Nah, cuma memang dalam kondisi pandemi seperti ini memang kerumunan ini kan kita hindari lah ya. Kita harus tentu selalu menjaga prokes ya, protokol kesehatan gitu ya. Tapi bahwasanya ada beberapa case yang Pak kami kok tidak tahu gitu, itu betul Mbak Nova, itu artinya ada hal yang seperti itu. Dan kita akhirnya juga memang dengan keterbatasan yang ada, baik itu di Ditjenbun maupun di dinas, kita mengajak semua stakeholder untuk memberikan informasi bahwasanya memang ada negara hadir ya di tengah pekebun gitu dengan program ini. Seperti itu Mbak Nova dan Pak Dana. Siap. Oke. Gimana Nova? Masih ada lagi kah? Untuk sementara itu sih benar yang di concern kita, harapannya itu sih Pak. Semoga dana replanting bisa lebih ditingkatkan lagi gitu seperti itu, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal juga gitu bagi petaninya. Oke. Itu Mas Dapat. Sip. Terima kasih Pak Sunari, terima kasih Nova. Saya kira ini satu dialog awal ya yang cukup menarik, cukup produktif. Ada beberapa hal yang bisa kita catat dan kita sepakati bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk bisa saling berkolaborasi, sama-sama mendorong agar implementasi program sawit berkelanjutan ini menjadi kenyataan seperti yang sama-sama kita harapkan, sehingga
memberikan keuntungan yang lebih besar kepada para stakeholdernya, khususnya petani sawit tentu saja. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Sunari, terima kasih Nova. Mudah-mudahan tidak keberatan kalau kita ganggu lagi di lain kesempatan.